wabarakatuh. Selamat pagi Anda semua. Pagi Pak. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, tolong kita kembali dulu kelasnya adakah sudah bersih atau belum? Sudah Pak. Sudah rapi Pak. Oke, jika sudah rapi, siapa sini kita buka kelasnya? Ilham Pak. Ilham, tolong bisa berdoa. Baik Pak. Mungkin bulan semua karena kita masuk ke kita ini Oke, untuk mulai pembelajaran hari ini, Bapak akan mengambil absen. Muhammad Surya, Iya Pak. Zaka, Hadir Pak. Ilham, ada Pak Budi, ada Pak. Hadir Pak. mana dia? Sakit Pak katanya Pak. Oh, sakit dia ya? Udah menyerah hadir ya? Iya Pak. Oke, Bapak akan ingin bertanya dulu, ingin buat kalian membayangkan sesuatu ya. Pertama itu bayangkan kalian itu di rumah sedang membuat teh panas, lalu kalian menuangkannya ke dalam dua gelas, yang satu itu terbuat dari logam, yang satu terbuat dari kaca. Di gelas mana tehnya itu cepat dingin? Ada yang tahu? Ini kaca Pak. Di kaca. Tidak? Sama Pak. Di kaca. Apa? Sama Pak. Kenapa bisa begitu? Kenapa nggak di logam dulu? Karena perubahan air conditioner Pak. Nah, bisa masuk. Nah, hari ini kita akan membahas tentang sesuatu yang lebih dalam dari suhu, yaitu kalor, dan bagaimana kita bisa mengukurnya dengan alat yang disebut dengan kalorimeter. Sebelum kita masuk, kalian masih ingat pembelajaran sebelumnya tentang suhu? Apa itu suhu? Apa? Kondisi suhunya yang gimana Pak? Kalau manusia itu Tidak pengertian dari suhu aja. Apa itu suhu? Itu suhu apa? suhu ya Pak? Iya. Suhu itu Sini jauh Pak. lebih Ini Pak. Ini. lebih ke ukuran kuantitatif panas atau dinginnya suatu benda Pak. Oke, bagus jawabannya. Sudah apa tadi? Suhu itu adalah ukuran panas atau dinginnya suatu benda atau lingkungan. Nah, betul sekali. Suhu itu menunjukkan seberapa panas dan dinginnya suatu benda. Tapi, apakah suhu itu dapat menunjukkan energi panas yang dimiliki benda? Belum tentu. Nah, itu yang kita akan pelajari hari ini. Nah, yang pertama itu, Bapak akan memberikan tujuan pembelajaran kita. Pertama itu, peserta didik mampu membedakan kalor dan suhu benda. Yang kedua, peserta didik mampu menentukan hubungan kalor dengan perubahan suatu benda. Dan peserta didik mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kalor. Yang terakhir itu tujuannya peserta didik mampu menentukan nilai jenis kalor berbeda. Misalnya itu apa itu kalor? Nah, kalor itu adalah energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Dalam satuan internasional SI. Mungkin hanya itu dari materi teori yang awal yang Bapak jelaskan. Untuk selanjutnya kita akan langsung ke labor untuk setelah ini ya. Ya, Oke, baik, Pak. Pak. Oke, langsung aja kita ke labor. Baik Pak. Oke, Anda semua, hari ini kita kan sudah sampai di lab sekarang ini. Nah, jadi kita di lab ini tujuan kita itu untuk menentukan kalor yang ada dengan menggunakan alat yang namanya kalorimeter. Ya Pak. Nah, jadi praktikumnya itu yang
dapat kesimpulan dari percobaan ini Pak. Percobaan ini mendapatkan kesimpulannya bahwa melalui perpindahan dari zat yang bersuhu lebih tinggi ke zat yang bersuhu lebih rendah sampai terdapat suhu seimbang atau suhu yang menyebabkan air panas dan air dingin. Dan kita bisa mengetahui bahwa besarnya kapasitas kalor Pak. Dan bisa kita menentukan kapasitas kalorimeternya Pak. Dan juga kalau digunakan untuk mengukur pertukaran kalor secara tertutup dan minimalkan kehilangan panas ke lingkungan. Meskipun pada praktik nyata selalu ada sedikit kehilangan kalor. Misalnya karena perpindahan ke dinding kalorimeter atau udara luar. Percobaan ini menunjukkan bahwa perbedaan massa, suhu awal, suhu akhir sama suhu yang dicampurkan Pak. Dan kalau yang dilepas atau kalau yang dimasukkan menentukan suhu akhirnya Pak. Dari praktikum, adakah kesulitan yang dirasa buat anak-anak? Mungkin kesulitannya bagi saya tidak ada Pak, tapi ada beberapa faktornya Pak, karena di sini kan cuma saya Pak. Yang ini pegang terus Pak, karena itu kan nggak boleh disentuh dalam besinya di bawah Pak. Ya. Untuk dari kesalahannya berapa persen yang didapat? 2% Pak, Paling tinggi. 2%. Oke. Baik, untuk pertemuan kita sampai sini. Jadi tugas Anda membuat laporan untuk tugas besok dan untuk pada pertemuan besok diberikan kepada Bapak. Ya Pak. Yang juga nanti akan Bapak kirim di WA Group tugas akhir akan juga dikerjakan. Jadi tugas besok minggu besok itu ada laporan dari pelatih kemarin ini dan tugas akhir untuk besok. Baik Pak. Jadi oke. Sekian pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.